langkah hidup kami. Sebab kami tahu hidup ini tanpa Tuhan melewati menjalani hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami rindu berkat Tuhan dicurahkan bagi kami. Ketika oh haleluya, haleluya. Ku kabar haleluya. Mari angkat tangan di tengah badai. Sampai sekali lagi kita sanggup mengatasi menghadapi semua tantangan. Haleluya. Sampai kapan karena Yesus Engkau melawat kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku sembah Tuhan. Berbahagialah orang yang datang ke rumah Tuhan. Bermasmur bagi Dia. Haleluya. Berfirmanlah kepada kami pada pagi ini. Sebab tanpa yang berjalan di tengah kegelapan, firman Tuhan menerangi langkah-langkah kekuatan bagi kami. Firman Tuhan memberikan penghiburan bagi kami. Jalan keluar buat kami. Kami nggak bisa bayar. Oleh sebab itu, tidak ada istilah kata bosan dalam
dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan seperti mana yang mengenyangkan, yang memuaskan, dan yang memberkati kehidupan kami. Kami mau duduk diam menikmati kebenaran firman-Mu. Biar itu menjadi satu dupa yang harum, yang boleh disenangkan. Maka kami percaya rumah tangga dan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, kami siap firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman. Puji Tuhan. Silakan buat kita semua, saudara. Boleh mic Om dinaikin dikit, Billy? Kayaknya Om mau nyanyi deh. Bapak Ibu duduk aja ya. Dan penyembahan mulia. Siapkan musiknya, haleluya. Bapak Ibu, saya rindu karena ya, bulan Desember adalah bulan yang penuh berkat buat kita. Amin. Selamat datang Desember. Di mana-mana, kalau saudara lihat di mall, ornamen-ornamen Natal. Dan di bulan Desember ini, saudaraku, yang banyak senang sekali, kita bisa melihat pernak-pernik, ya pohon Natal, ya suasana Natal, begitu sangat terasa. Ya, kalau andai kata Bapak Ibu ke Sulawesi Utara di Manado, itu lebih meriah lagi, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, mari di bulan Desember ini, saya percaya berkat Tuhan akan tersedia buat kita. Amin. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mulia, semeraja mulia. Mulia. Mana singer saya? Mana singer saya? Mari Yesus, puji orang yang kuat. Saya mulia, mulia, satu dia saudaraku. Aku hanya dari
Dia telah cinta. Terima kasih WL Singer di musik ya. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu ya, saya menyampaikan kepada kita semua buat jemaat Tuhan, welcome Christmas, bulan Natal ya. Baik, puji Tuhan. Nah, kita akan lihat di dalam firman Tuhan di dalam Injil Lukas, di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Saya akan bacakan dan sudah bisa ditampilkan di LCD. Nah, di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15, Bapak Ibu bisa perhatikan di sana. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, saudaraku, bulan Desember adalah bulan yang spesial bagi kita. Amin. Saudaraku, bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan sukacita. Kenapa, saudaraku? Karena kita merayakan ya, mana orang-orang semua yang Kristiani, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, saudaraku, mereka sudah mulai riang gembira menyambut datangnya bulan Desember. Makanya ada ornamen-ornamen yang hanya dimunculkan sekali, Bapak Ibu, yaitu di bulan Desember, saudara. Nah, saudaraku, ya, gereja kita akan merayakan Natal itu pada tanggal 22 Desember, hari Minggu, itu jam 5 sore, puncak perayaan Natal di gereja kita. Tetapi di gereja-gereja lain, Bapak Ibu, ada yang udah mulai merayakan Natal 1 Desember, saudara. Bahkan sinode ministeri, ya, walaupun secara online sudah merayakan Natal tanggal 24 November. Karena begitu padatnya jadwal, saudaraku, di gereja-gereja lokal. Nah, saudaraku, Natal buat kita itu apa sih artinya, saudaraku? Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, saudara, pertama kali Natal, kalau saya katakan, itu ketika terjadi di satu kota bernama Bethlehem, saudara. Nah, Bethlehem itu artinya rumah Tuhan. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, sebenarnya artinya adalah rumah lagi, ya, tapi pengertiannya adalah Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi secara sederhana diartikan adalah rumah Tuhan. Yang nah, kalau kita lihat peristiwa yang terjadi, Bapak Ibu,
Mereka Tuhan menampakkan diri kepada para gembala-gembala. Dan saya sudah pergi ke tempatnya Bapakku, itu tempatnya indah sekali. Udaranya enak sekali saudara di sana. Itu di satu kota yang namanya Bethlehem. Nah saudaraku, ketika para gembala pada malam hari. Nah para gembala-gembala ini adalah mereka yang menjaga kawanan ternak. Kawanan binatang peliharaan seperti itu. Seperti mungkin apa namanya beberapa ternak kambing dan mungkin juga ada lembu, sapi atau sebagainya saudara. Dan kita harus dijaga saudaraku ya supaya kawanan domba ini dikasih makan yang cukup, punya kandang yang baik dan sebagainya. Kenapa? Karena kadang-kala ada binatang buas Bapak Ibu, bisa serigala, bisa anjing hutan, yang bisa memangsa para domba-domba ini. Nah, jadi singkat cerita Bapak Ibu, ketika para gembala sedang tidur, tiba-tiba malaikat menampakkan diri dan malaikat memberitahukan kepada para gembala itu bahwa hari ini telah lahir sang juru selamat di kota Daud, saudara. Lalu akhirnya saudaraku, ketika para malaikat pergi meninggalkan para gembala, kembali ke surga, dikatakan di dalam Injil Lukas ini, maka para gembala ini berbicara satu dengan lain. Mereka terheran-heran, mereka terkejut saudaraku, terpengaruh, ya tiba-tiba mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Makhluk surgawi tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka yang suasananya gelap berubah dari terang kemuliaan surga turun menerangi mereka Bapak Ibu Saudaraku, sehingga singkat cerita para gembala bicara satu dengan lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem, ya enggak, untuk melihat apa yang terjadi di sana. Mari kita ke Bethlehem. Mereka bicara satu dengan karena mereka mendapatkan berita message dari para malaikat Tuhan. Lalu kemudian saudaraku terjadi, lalu berangkatlah para gembala-gembala ini menuju ke Bethlehem, saudara. Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan. Tadi saya katakan ayat ini Bapak Ibu, saya akan bagikan dua pengertian, dua makna buat kita pagi ini. Di bulan Desember, di tanggal 1 Desember, tepat jatuh pada hari Minggu. Nah, saudaraku, dua hal yang saya sampaikan sederhana buat kita pada pagi ini. Ya enggak? Kenapa mereka pergi ke Bethlehem, saudara? Itu yang pertama. Yang kedua, ada apa di Bethlehem? Pasti Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Tetapi pagi ini, saudaraku, saya akan memberikan sesuatu yang mungkin jadi berkat buat kita di bulan Desember ini. Amin, saudaraku. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Katakan, wow, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Apa gitu? Tadi saya katakan kepada saudara, Bethlehem itu apa sih artinya? Bethlehem itu artinya adalah rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Mari katakan, rumah Tuhan. Jadi saudaraku, boleh tak saya bilang? Ketika para gembala mereka bicara satu dengan lain, ketika para gembala mereka mendapatkan penglihatan, mereka mendapatkan semacam kayak pesan dari malaikat-malaikat, akhirnya mereka pergi ke Bethlehem, saudaraku. Nah, saudaraku, Bethlehem artinya rumah Tuhan. Jadi saudaraku, ketika mereka berkata mari kita pergi ke Bethlehem, artinya saudaraku, kalau saya artikan secara rohani, artinya apa Bapak-Ibu? Artinya saudaraku, kita pergi ke rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Halo, amin. Apa-apa ya. Oh, haleluya. Gendong-gendong dikit, ya enggak ya. Artinya ini KL mau minta kado nih ya enggak. Apa si siapa? Dicubitin ya sama pokoknya. Oh ya nggak apa-apa ya, GL ya. Baik. Jadi saudara, mari kita pergi ke Bethlehem. Kalau boleh saya bilang secara arti rohani lah, arti sederhana buat kita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, saudara tahu apa yang terjadi ketika saudara pergi ke rumah Tuhan? Nah, kalau saudara buka di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Nanti kita kembali ke Injil Lukas pasal yang kedua.
Dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Firman Tuhan bilang apa, saudaraku? Sederhana, ya, yang selalu saya sampaikan kepada kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Saudara percaya bisa katakan apa ini? Saudara yakin betul ayat ini bisa katakan haleluya? Jadi saudaraku punya pengertian rohani ketika para gembala antara satu dan lain mereka berkata, mari kita pergi ke Bethlehem. Ya, dalam tanda petik, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kadang-kala Bapak Ibu saudaraku, ini kadang-kala belum nempel bagi sebagian anak-anak Tuhan. Bagi sebagian umat Tuhan. Mereka pikir ke rumah Tuhan itu ya kalau lagi sempat aja. Mereka pikir kalau ke rumah Tuhan itu kalau lagi ada masalah. Mereka pikir kalau ke rumah Tuhan itu kalau lagi sedang dalam keadaan susah, atau mungkin dalam keadaan sakit, atau mungkin dalam keadaan yang terpuruk. Gak salah. Memang saat-saat seperti itu ketika saudara ada dalam lembah-lembah kegelapan, ketika kita ada dalam lembah-lembah keputusasaan, kita harus datang ke rumah Tuhan. Yes. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mungkin masalah pergumulan kita udah kira-kira mendapatkan titik terang, tanpa kita sadar kita sudah lupa untuk kita pergi ke rumah Tuhan. Maka dari itu mari saudaraku, bukankah Matius 6 ayat 33 berkata apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ibarat apa? Kata apa Bapak Ibu? Beribadah Tuhan, cari Tuhan. Ya enggak? Selagi masih ada kesempatan, cari Tuhan. Jangan nanti kalau udah nggak ada kesempatan lagi, baru saat itu kita bilang, saya mau ke gereja, saya mau ke rumah Tuhan. Mungkin saat itu is too late. Mungkin saat itu terlambat buat kita. Jangan. Kenapa saudara? Karena ketika saudara pergi ke rumah Tuhan, disitulah kita berjumpa dengan Dia. Walaupun kita melihat secara mata jasmani kehadiran Tuhan, tapi Bapak Ibu bisa rasakan sentuhan tangannya yang ajaib. Berapa banyak ketika orang datang ke rumah Tuhan, justru itu kunci berkat dalam kehidupannya. Itu kunci kemenangan dalam kehidupannya. Dan Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Saya itu Bapak Saudara, ini nempel dalam hati maupun pikiran kita. Jangan lagi saudara ke rumah Tuhan, ke gereja, diingati atau dipancing-pancing Bapak Ibu. Berapa banyak gereja-gereja yang untuk supaya jemaat dipancing-pancing saudaraku. Ya, datangkan artis, ya, bahkan ada juga namanya buat makan gratis apa itu dan sebagainya. Itu nggak salah Bapak Ibu. Tapi bukan itu yang menarik kita untuk kita datang ke rumah Tuhan. Yang menarik saudara datang ke rumah Tuhan karena saudara tahu bahwa kalau saya nggak ke rumah Tuhan, hidup ini saya nggak bisa hadapi. Sebab hidup ini tanpa Tuhan, rasa-rasanya saya nggak mampu. Itu yang benar, saudaraku. Maka dari itu, saya mau ajar saudara, saya mau didik saudara, bahwa ke rumah Tuhan itu adalah hal yang sangat priority, sangat urgent, sangat penting. Amin, saudaraku. Baik ada masalah ataupun tidak ada masalah, baik ada pergumulan ataupun belum ada pergumulan. Karena ketika saudara datang ke rumah Tuhan, justru disitulah puncak pesta rohani kita bersama dengan Tuhan. Dan nanti saudaraku, ketika saudara diangkat oleh Tuhan, di-rapture oleh Tuhan, kita akan bersama dengan Tuhan dalam perjamuan tahunan. Tetapi sebelum itu terjadi, Bapak Ibu, ya kan, Tuhan punya dua rumah. Rumah pertama itu surga, tapi rumah yang kedua adalah gereja di dunia. Kalau kita gereja di dunia ini aja kita jarang datang ke rumah Tuhan, gimana kita nanti mau ke rumah Tuhan yang ada di surga? Gimana Bapak Ibu? Ya, kita sekarang ada di penghujung tahun 2024. Jangan ada lagi istilah kata, kenapa kamu nggak ke gereja? Kenapa kamu nggak ibadah? Kenapa kamu nggak datang ke rumah Tuhan? Saya lagi malas. Saya lagi sibuk. Saya lagi banyak kerjaan.
Ya Tuhan gak mau. Tuhan hanya lihat dari sorga Bapak Ibu. Tapi dengar, apa yang kita tahu itu yang kita tahu. Jadi di dunia aja kita udah malas ke rumah Tuhan, gimana nanti kita ke sorga? Karena apa yang di sorga itu ditentukan apa yang ada di dunia. Akhirnya saudara, kalau bos saudara, pimpinan saudara, atau orang penting yang bilang sama begini, kamu nanti hari Senin datang jam 5 pagi ya. Kira-kira kita nolak nggak ketika owner atau bos kita bilang begitu sama kita? Nolak, enggak. Berarti nolak. Gaji kita pasti kita akan datang jam 5 pagi. Pasti kita akan datang kalau suruh jam 4 pagi. Kita datang jam 4. Kenapa? Karena yang memberikan perintah itu komandan kita. Kalau kita nggak lakukan ada konsekuensi. Kepada manusia kita punya satu pemahaman seperti itu. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa Yesus adalah bos di atas segala bos. Amin. Oleh karena itu mari cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, saya mau ajar Bapak Ibu. Hari Minggu adalah hari yang terpenting buat kita. Sesibuk-sibuknya kita dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu adalah hari yang sangat spesial. Di hari Minggu itulah kita datang ke rumah Tuhan. Kita datang ke Bethlehem. Kenapa saudaraku? Karena ketika saudara datang ke Bethlehem, ketika saudara datang ke rumah Tuhan, nanti ketika bilang apa? Maka semua yang akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Nah, ayat yang kedua tampilkan di sini. Kalau saudara perhatikan ayat yang kedua, saudara, di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Firman Allah berkata seperti ini kepada kita. Ya. Matius 11 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Bapak Ibu, kalau kira-kira saudara percaya mana? Percaya kepada firman Tuhan ini, apa saudara percaya kepada yang lain? Nah, firman Tuhan ini bilang apa kepada kita? Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bukankah hidup ini penuh dengan letih lesu dan berbeban? Saudara hadapi masalah, saudara hadapi tantangan, saudara hadapi pergumulan, segala macam nano-nano. Ya, dulu ada yang namanya permen nano-nano. Ya, nano-nano itu artinya manis, pahit, asin, kecut, semua jadi satu. Semua yang kita hadapi hari lepas hari. Oleh sebab itu Tuhan tahu. Muncullah ayat ini yang berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban. Amin, saudaraku. Saya percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengalami yang namanya letih lesu dan berbeban. Semua pasti mengalami, Bapak Ibu. Mau dia orang kaya kah, mau dia orang yang sederhana kah, baik dia orang yang terkenal kah, atau mungkin orang yang tidak dikenal kah, atau mungkin bukan lagi mungkin pasti mengalami hal seperti ini. Dan Tuhan tahu kita manusia bukan robot. Kita manusia penuh dengan segala keterbatasan. Kita manusia penuh dengan segala kekurangan dalam hidup ini. Dan ketika ini terjadi, apa yang saudara saya lakukan? Saudara pelarian? Ketika saudara sedang berbeban berat dan sedang bergumul, apakah saudara cari apa namanya? Makanya nggak sedikit. Ada banyak orang ketika mengalami stres, ketika mengalami depresi, mereka lari kemana? Mereka lari ke minum-minum. Mereka cari suasana yang indah. Mereka kumpul koko-koko, akhirnya bukan itu jawabannya Bapak Ibu. Ketika seseorang mengalami beban berat, ketika seseorang mengalami keletihan dalam hidup ini, ketika seseorang mengalami stres dalam hidup ini, firman Allah menawarkan kepada kita. Yesus berkata, mari datang kepadaku. Amin, saudaraku. Makanya para pembalap begini, mari kita pergi ke Bethlehem. Wow,
Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kenapa kita harus datang kepada Yesus? Karena Dia menangkan, Dia memberitahukan kepada saudara. Karena Dia satu-satunya yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin, saudara. Saudara bisa katakan amin. Saudara bisa lihat di YouTube kisah hidup saya. Ketika Tuhan panggil saya, saudara bisa ketik, aku perintis bukan pewaris. Saya berapa hari lalu di talk show di Radio Harlan. Saudara bisa buka di YouTube. Ada pendeta Yusuf Kurnia STH di sana. Amin, saudara. Ya. Saudara bangga nggak gembala saudara tampil di Radio Hardline? Bangga karena Yesus. Kita berikan tepuk tangan. Di situ bagaimana ya saya menceritakan tentang panggilan hidup Tuhan dalam hidup saya. Saudara bisa lihat ya, nanti saudara ketik di YouTube, saya udah bilang sama Irwan ya. Temanya aku perintis bukan pewaris. Bangkit dari keterpurukan. Saya bersama dengan Ibu Gembala, saya diwawancara talk show. Nah di situ bagaimana Tuhan panggil saya. Dari keluarga yang tadinya nggak kenal Tuhan. Ya, kami itu keluarga dari Medan, nggak kenal Tuhan. Ya, tapi Tuhan luar biasa. Mulai dari satu orang kakak saya nomor 2. Ya, ketika kami pindah ke Jakarta, mulailah Tuhan beracara satu persatu. Nah, itu saudara bisa nanti lihat saksikan. Ya, ketika saya diwawancara sama penyiar Radio Harlan, ya, dan itu ada di YouTube. Ya, saudara ketik aku perintis bukan pewaris. Nanti ada tampil acara talk show saya. Sampai bagaimana Tuhan panggil saya untuk saya menjadi hamba Tuhan. Sampai saya melayani Tuhan. Saudaraku, ya kenapa? Karena sebenarnya hidup kita ini penuh dengan segala macam pergumulan. Jujur Bapak Ibu, jangan saudara pikir kita punya banyak uang ada masalah. Semakin banyak uang, semakin banyak masalah. Nggak sedikit akhirnya kita stres. Nggak sedikit akhirnya orang yang gak sedikit orang yang akhirnya hancur lebur cari kesenangan-kesenangan yang ada di dalam. Oleh sebab itu Matius 11 ayat 8 berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbangga, aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Pergi datang ke Bethlehem, saudara. Datang kepada Yesus, jangan kepada yang lain. Kalau saudara datang kepada saudara kan kecewa. Tetapi ketika saudara datang kepada Yesus, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Amin. Saudaraku, Dia adalah satu-satunya jawaban yang pasti dalam hidup kita. Waktu saya datang, waktu saya terima panggilan Tuhan dalam hidup saya, keluarga saya step by step, satu persatu mulai mengalami pemulihan. Amin, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Kasih tahu kepada yang lain. Ketika engkau lagi sedang susah, ketika engkau bisa mengalami beban yang berat, ketika engkau mungkin ada di titik yang paling terendah dalam hidupmu, kasih tahu kepada yang lain bahwa Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain, Dia satu-satunya yang dapat memberikan jalan keluar, yang dapat memberikan kelegaan, yang dapat memberikan penghiburan, yang dapat memberikan keselamatan buat kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita kembali kepada Injil Lukas pasal yang kedua. Di dalam ayat yang ke-15, di sana mereka ketika para gembala berkata, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Yang kedua, saudaraku, yang saya mau sampaikan kepada kita pagi ini, ada apa di Bethlehem, saudara? Ada apa di Bethlehem? Sampai para gembala bilang begini, ayo kita pergi ke Bethlehem yuk. Ada apa di Bethlehem, saudara? Kita tahu bukan? Di Bethlehem seperti yang malaikat sampaikan, seperti yang malaikat katakan kepada para gembala, kalau di Bethlehem Sang Juru Selamat itu telah datang ke dalam dunia. Wow, saudara, menurut saudara siapakah Sang Juru Selamat itu? Menurut saudara siapakah Yesus itu, saudara? Sang Juru Selamat telah datang ke dalam dunia. Siapakah Yesus itu?
Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan inkarnasi, bukan reinkarnasi, bukan. Inkarnasi. Dia ngambil rupa seorang manusia. Dan itu terjadi ketika dia datang ke satu tempat, satu kota yang kecil, satu desa yang kecil pada masa itu, yaitu desa yang bernama Bethlehem. Saudara, desa yang tadinya tak terkenal, tapi ketika Sang Juru Selamat itu datang ke dalam dunia, desa yang tidak terkenal itu menjadi desa yang terkenal sekali. Dan desa itu namanya Bethlehem. Jadi Bapak Ibu, peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat luar biasa terjadi, saudaraku, ketika Sang Juru Selamat itu datang ke dalam dunia. Dan dia lahir di satu tempat, satu desa yang bernama Bethlehem. Boleh nggak saya bilang, ada apa di Bethlehem? Di Bethlehem terjadi peristiwa yang dahsyat. Di Bethlehem terjadi peristiwa yang luar biasa. Di Bethlehem terjadi, saudaraku, Allah datang menjadi manusia. Luar biasa. Gak terpikirkan oleh manusia dari sejak zaman Adam sampai sekarang. Bayangkan, yang menciptakan dunia, yang menciptakan kita, orang tua kita Adam dan Hawa, sekarang dia mengambil rupa seorang manusia. Bayangkan Bapak Ibu. Dan itu terjadi di satu desa yang bernama Bethlehem. Jadi ketika para gembala mereka datang, mereka berjalan menuju desa Bethlehem. Wow, mereka melihat betul. Dan bagaimana mereka melihat Yusuf dan Maria sedang menggendong seorang putra, seorang anak. Dan seorang putra, seorang anak itu penuh dengan cahaya kemuliaan sorga. Dan dia adalah Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, ada apa di Bethlehem? Di Bethlehem terjadi peristiwa yang dahsyat. Nah, saudara rindu nggak? Dalam hidup saudara dan saya, kita alami yang namanya peristiwa yang dahsyat. Peristiwa yang dahsyat itu boleh terjadi, dapat terjadi ketika saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Boleh nggak saya bertanya kepada kita pada pagi ini? Kapan saudara alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dalam hidupmu? Kalau saudara belum pernah mengalami pagi ini, saya mau beritahukan kepada saudara, peristiwa terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Sang Juru Selamat itu datang ke dalam dunia. Saya percaya ketika para gembala-gembala mereka ketemu dengan putra manusia Allah yang jadi Yesus, yang jadi manusia, saya rindu hidup para gembala itu berubah sejak saat itu. Dan saya rindu pada pagi ini ketika saudara merayakan Natal. Natal itu apa, saudaraku? Natal itu adalah peristiwa ketika dia datang menjadi manusia. Itu Natal pertama itu mereka melihat, mereka menyaksikan peristiwa yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ada sesuatu perkara dahsyat. Dan saya rindu hidup saudara dan saya mengalami ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka sejak saat itu Bapak Ibu hidup kita tidak akan sama lagi. Bukankah di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Siapakah pencuri itu? Setan, roh jahat. Tetapi aku datang, kata Yesus, memberikan hidup, dan hidup itu Bapak Ibu, maukah engkau pada pagi ini pergi ke Bethlehem? Maukah engkau pada hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Bethlehem? Hanya Dia satu-satunya. Aku datang. Siapa yang datang? Yesus. Sang Juru Selamat itu, Allah yang menjadi manusia. Dia datang bukan memberikan kecelakaan. Dia datang bukan untuk mencuri, membunuh, atau membinasakan, tapi Dia datang memberikan hidup. Hari ini Bapak Ibu, berjuta-juta manusia yang ada di dunia ini, ketika mereka merayakan Natal, ketika mereka mengangkat lilin ini,
sebagai terang, saya bisa melihat air mata mengalir, bukan air mata kesedihan, tapi air mata yang mengalir adalah air mata penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita, karena ketika dia merayakan Natal, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, genaplah Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang memberikan hidup, dan hidup itu berlimpah. Saudaraku, hanya Yesus satu-satunya yang dapat memberikan hidup yang sesungguhnya kepada kita. Yang stres, yang depresi, yang berbeban berat, yang mengalami pergumulan, datang kepada Yesus. Hanya Dia satu-satunya yang dapat memberikan kelegaan kepada kita. Amin, saudaraku. Saudara stres, datang cari uang banyak-banyak. Ya, kita butuh uang dalam hidup ini, Bapak Ibu. Tapi uang bukan segala-galanya. Karena saudara pikir dengan ada uang semua beres. Belum tentu, Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang punya banyak uang? Artinya apa? Uang nggak bisa mengisi kekosongan di dalam hati kita. Di dalam setiap diri manusia ada satu ruang yang dimana ruang itu kosong. Dan ruang itu nggak bisa diisi dengan uang, nggak bisa diisi dengan kekayaan materi, nggak bisa diisi dengan saudaraku, ketenaran, kepopularitasan, nggak bisa diisi dengan ruang yang kosong dalam hidup saudara, hanya diisi oleh Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu, sebagai hamba Allah, saya beritahukan kepada saudara pagi ini, aku datang. Siapa yang datang? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, yang kita akan rayakan nanti pada hari Natal. Aku datang memberikan apa? Memberikan hidup. Amin, saudaraku. Bukankah itu yang kita cari? Ada yang mencari mata, bisnismu, usahamu, mata pencarianmu, nggak ada, Bapak Ibu. Kita semua cari hidup. Makanya di bulan Desember ini ada beberapa dengan saudara yang akan baptis. Dan saya akan tanya mereka, kenapa kamu mau dibaptis? Saya tanya, kenapa kamu mau dibaptis? Saya percaya, pasti mereka akan bilang, karena saya percaya Tuhan. Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Yesus datang memberikan hidup. Bapak Ibu, artinya apa? Artinya kalau nanti kita meninggal di dunia ini, saudara baru takut, saudara baru panik. Kenapa? Karena Tuhan sudah siapkan satu tempat yang indah di dalam surga. Tapi tempat itu hanya diberikan kepada mereka yang percaya, mereka yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, Bapak Ibu. Di depan kita ada perjamuan kudus. Ini adalah perjamuan kudus yang terakhir di tahun 2020. Tahun depan kita beda lagi, saudara. Ini perjamuan yang terakhir di tahun 2020. Oleh sebab itu saya rindu pagi. Ketika nanti saudara angkat roti, angkat anggur ini, kita berkata, aku mau ke Bethlehem. Amin. Biar hidup kita ada di Bethlehem, saudaraku. Ada apa di Bethlehem? Ya, sesuatu perkara yang besar yang kita akan lihat, yang kita akan alami. Tuhan berkati kita pada pagi. Haleluya. Mari kita pakai diri, kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan Tuhan pada pagi. Oh, haleluya. Makasih Tuhan, makasih. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjalanan. Dia sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
mulia Raja hanya dari surga dan sedang umatnya sekali lagi mulia mulia mari kita pergi ke Bethlehem. Amin. Bethlehem adalah mulia mulia segenap umatnya. Raja mulia sembah Raja mulia. Haleluya, haleluya. Mari para pelayan berjamaah kita berdoa, kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan. Perjamuan yang terakhir kami di tahun 2024 ini ya Tuhan. Dan setiap kali kami akan mengangkat hosti dan mengangkat cawan, kami mengingat akan pengorbanan Engkau lahir, Engkau datang dalam dunia, Engkau memberikan jalan jembatan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami mendengarkan firman,
Kami mau pergi ke Bethlehem yang artinya rumah Tuhan. Oh, haleluya. Dan Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa lewat perjamuan Tuhan pagi ini, kami akan bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini, kami yang mungkin hari ini mengalami beban masalah, tekanan, mungkin ada di antara kami yang membutuhkan mujizat pertolongan. Biar lewat perjamuan kudus ini, apa yang terjadi di Bethlehem terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, yang sedang mengalami keterpurukan Kau bangkitkan kembali. Dan Tuhan Yesus, sehingga kami dapat berkata, Kau satu-satunya penolong. Ampuni kami Tuhan, kalau ada salah dosa, sadar gak sadar, sengaja gak sengaja. Di rumah Tuhan ini, di Bethlehem ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Dan pagi ini, ketiga hamba-Mu yang Kau melayani berjaya, Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, dan Tuhan berkati. Ketika ketiga hamba-Mu ini membawa cawan, membawa nampak di perjamuan, ketika diberikan kepada umat-Mu satu persatu, hadirat suasana surga ada di tengah-tengah kami pada pagi ini. Sekali lagi Tuhan, berkatilah umat-Mu pagi ini yang kami berjamuan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah, sedang mengalami pergumulan, yang membutuhkan jalan keluar pertolongan, dan Tuhan, ketika kami makan minum perjamuan, kami akan menjadi umat Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan makan minum perjamuan yang terakhir di tahun 2024. Dan perjamuan Tuhan pagi ini mendatangkan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ya. Terima Tuhan. Terima tubuh dan darah Yesus. Dalam perjamuan Tuhan pada pagi ini, yang sudah terima, amin. Terimalah perjamuan Tuhan.
Haleluya. Bapak Ibu, dalam hadirat Tuhan. Saat-saat seperti ini, Tuhan bicara kepada kita. Tubuh dan darah Yesus. Darah Yesus. Mari sama-sama kita berdiri. Haleluya. Angkat hosti dengan tangan kanan kita. Sebelum saudara makan minum perjamuan. Apa arti perjamuan buat kita? Hosti yang saudara pegang dengan tangan kanan itu melambangkan tubuh Yesus. Saudara ingat waktu Yesus disalibkan? Itu gambaran dari hosti yang sebentar kita akan pecah-pecah. Dan cawan yang berisi anggur yang sebentar nanti akan kita minum. Itu lambang ketika Yesus disalibkan, darah yang tertumpah dari atas. Firman Allah berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saat Yesus mati, saat darah yang tertumpah dari atas kayu salib, kedua tangannya dipakukan, kepalanya dimahkotakan duri, kedua kakinya dipakukan dan lambungnya ditusuk. Ada orang bilang, kenapa Tuhannya orang Kristen kok matinya seperti itu? Itulah pengorbanan, sacrifice. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dosa kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan dan kita menerima keselamatan hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Anak sang Yesus, Dia mati untuk saudara. Dia datang, Dia lahir untuk kita, Dia mati buat kita, Bapak Ibu. Dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Haleluya. Mari saya berikan waktu setengah menit buat saudara. Apabila ada di antara kita punya permohonan doa secara pribadi, oh haleluya, dengarkan doa umat pagi ini ya Tuhan. Tantangan masalah pergumulan ini, kalau kami ada yang salah, ampuni kami ya Tuhan. Tuhan bukakan mata hati kami supaya hidup kami berubah. Tuhan pindahkan kami dari lumpur dosa, pindahkan kami ke dalam kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Baik saudara, kalau engkau sudah menyampaikan doa pribadi kepada Tuhan, dengarkan firman-Nya pada pagi ini. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan dengan hati percaya dalam nama Yesus. Terima kasih. Sekarang kita angkat cawan yang berisi anggur ini, Bapak Ibu. Dengarkan firman-Nya. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini.
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan kita, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Amin, amin, amin. Mujizat mulai terjadi sekarang. Aku punya Tuhan yang besar. Aku bulan Desember ini, bulan di dalam nama Yesus kita Putri Baskara. Mari angkat tangan kananmu dan saya akan mendoakan Bapak Ibu. Biar kebaikan kemurahan dari Tuhan turun atas kita pribadi lepas pribadi. Oh, haleluya. Sama kita. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Di atas sekali kita. Dari rumah Tuhan, dari tempat ini, Tuhan melepaskan berkat atas kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Jesus. Terima kasih buat perjamuan kudus yang terakhir 2024 ini. Dan nanti kami akan adakan perjamuan kudus di awal tahun 2025. Tetapi untuk hari-hari ke depan ini, hamba menyerahkan seluruh umat. Tuhan jaga lindungi kami hari lepas hari. Terima kasih buat firman Tuhan yang
sudah kami temui. Mulai hari ini kami akan ada terus di Bethlehem. Karena di Bethlehem, di rumah Tuhan kami mendapatkan kebenaran. Di rumah Tuhan kami mengalami yang namanya kekuatan dan kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan jamah kami pribadi lepas pribadi. Biar hidup kami selalu terikat dengan Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami hari mulai hari di bulan Desember ini kami memperkatakan ini adalah bulan spesial, bulan berkah spesial buat kami. Dalam nama Yesus. Tuhan lihat tangan-tangannya terangkat sekali lagi. Tuhan jangan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Lawat kami Tuhan. Sehingga kami pulang membawa berkat spesial dari Tuhan. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Sebelum nanti pengumuman dulu ya. Saudara, saya ingatkan sekali lagi bahwa gereja kita akan merayakan Natal pada tanggal 22 Desember jam 5 sore. Ya, dukung dalam doa supaya semuanya berjalan dengan baik. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada yang menyampaikan pengumuman. Siapa? Pak Billy. Saudara sekalian, suatu hari saya kondangan ke pesta di pemerintahan. Waktu menikmati makanan kecil di sebelah saya ada sedikit, maka saya mulai saya tanya, kapan nyusul? Dan saya itu menjawab, ya berboro. Oh, kapan nyusul pada hari kemudian. 2 bulan kemudian saya ketemu lagi oleh sudah di Amerika. Saya bilang, hai, kita ketemu lagi. Iya, oh, reorganisasi. Apa disuruh oh? Nah, terima Tuhan lagi disampaikan oleh Kepala yang memilih Islam kira-kira dari kebenaran sebenarnya maksudnya berlaku dan masih sudah saya 28 ya yang berkata marilah semua yang mungkin sudah berbuat berat atau memberikan kepada saudara sekalian hari ini apa terus kedua ayat ini itu cari dan datang ya. Biarlah firman Tuhan yang sampai kepada hari ini boleh memberikan kekuatan kepada kita semua. Baik sebelum informasi gereja dibacakan, ada saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada silakan berdiri. Kalau tidak ada informasi ya. Ya, saya namun Ani ya. Nanti bisa berikan salam kepada Ibu Aini. Oh Aini ya. Sama datang di keluarga saat di hari ya. Kalau ada tempat tidak tetap minggu depan bisa hadir kembali di tempat ini. Baik, informasi gereja sebagai berikut yang nanti akan tampilkan slide-nya. Yang di bulan-bulan ini kita sudah memasuki bulan Desember ya nanti yang pertama perayaan Natal ibadah Yud yang kami laksanakan pada tanggal 14 Desember ya Sabtu depan saudara. Jadi yang remaja-remaja yang berusia SMP, SMA sampai awal kuliah bisa datang di perayaan Natal di Yud pada tanggal 14 Desember jam 18 mulai jam 16. Lalu di susul selanjutnya pada tanggal 15 adalah perayaan Natal sekolah minggu ya bagi bapak ibu yang punya cucu, anak dan yang masih kecil bisa dibawa di perayaan Natal sekolah minggu pada tanggal 15 Desember di tempat ini selesai ibadah raya umum jam 11. Lalu selanjutnya saudara
puncaknya adalah perayaan Natal kita pada tanggal 22 Desember di tempat ini. Jadi paginya tidak ada ibadah, sore tidak ada ibadah umum paginya. Kita langsung datang pada sore harinya jam 5 di tempat ini, yaitu perayaan Natal umum kita. Jadi jangan sampai lupa saudara, perayaan umum kita pada tanggal 20 Desember tahun 2024. Terus selanjutnya saudara, dana Natal kita sebenarnya sudah mencapai kurang lebih 25 jutaan karena terpakai untuk membeli keperluan acara, orang Natal dan sebagainya, sudah sekalian. Ya, jadi tersisa 18 juta 55.412 dan hari ini ada informasi dari keperluan Natal bertambah lagi 1 juta plus 300.000. Jadi total dana Natal yang terkumpul ada 19 juta 355.412. Yang dulu bilang doa terus ya, supaya dana Natal kita dapat tercukupi. Dan jangan lupa bagi para panitia Natal yang belum dan diberi bisa ambil formulirnya pada pertarungan ya supaya bisa semakin bertambah saldo dan Natal kita. Lalu jangan lupa saudara tanggal 25 Desember ya kita ada ibadah Natal di tempat ini ya. Tanggal 25 Desembernya itu jatuh pada hari Rabu. Jadi setelah perayaan tanggal 22, 25-nya kita ada perayaan ibadah Natal ya, perayaan ibadah Natal. Lalu dilanjutkan ada baptisan air ya bagi saudara yang ingin dibaptis ya bisa ambil formulirnya kepada saya nanti bisa isi untuk dibuatkan sertifikat baptisnya ya dengan menyerahkan 1 2 foto KTP dan foto 3x4 dan rencananya ada 6 orang yang akan dibaptis pada 25 Desember nanti yaitu foto ya Apple dengan Sinilan Perjubi yang hari ini masih dirawat di rumah sakit Anissa dan namanya Richard ya sekitar 6 orang. Jadi kalau sudah yang dibaptis silakan ambil formulirnya. Dan setiap hari Selasa dan ada John ibadah wanita ya bisa kirim via WhatsApp melalui Ibu Gembala atau Ibu Guru setiap hari Selasa. Dan jangan lupa juga saudara ibadah kaum pria POC minggu pertama ya tanggal 6 Desember dan Jumat di tempat ini jam 19.30 sampai jam 21 dan para kaum pria jangan lupa hadir ada POC kaum pria di tempat ini tanggal 6 Desember. Lalu hari Kamisnya seperti biasa kita melakukan doa terobosan di tempat ini sekalian ya. Jadi jangan lupa hari Kamis ada doa terobosan di tempat ini jam 19.30 sampai jam 20.30 yang melayani juga doa terobosan yang persekusi pada wilayah Ibu Susi dan firman Tuhan mengasingkan akan dilayani oleh Bapak Praitno dan berdoa siapanya adalah Ibu Helena. Lalu hari Sabtunya masih tetap ada ibadah yot di tempat ini yang mulai 7 dan lalu ibadah sekolah anak minggu selesai ibadah nanti jam 11. Lalu yang akan melayani ibadah minggu kedua ya, pada tanggal 8 Desember minggu depan ya, asal akan dilayani oleh Ibu Susi dan Ibu Ani. Korektornya akan dilayani Ibu Remaja Putri Kristan dan Nesya. Lalu keluarga-keluarganya akan disampaikan oleh saudari Karuna. Lalu untuk wanita minggu pertama akan dilayani oleh Komisi Wanita hari Sabtu ya hari Sabtu minggu besok tanggal 7 Desember Komisi Wanita yang akan membersihkan kebersihan gereja. Pada hari ini dari sisi persembahan pujian pada Dewa Kudus harusnya remaja pemuda yang sudah jadwalnya mungkin karena lupa tidak mengisi 2 kali November Desember diharapkan 2 Januari remaja pemuda sudah mempersiapkan lalu dilanjutkan pada 2 Februari komisi pria yang akan mengisi persembahan pujian di acara ibadah perjamuan kudus kita. Lalu pada tahun minggu ini Ibu Mei tanggal 25 November ya, hari
hari ini kami sudah hadir karena ada sebuah refleksi. Mungkin bagi saudara yang berpendapat namanya nanti bisa silakan maju, kami doakan kepala sebelum doa berkat. Baik Bapak Ibu sekalian, jangan lupa saudara ya, bulan ini kita akan membayar cicilan keyboard yang ke-8 ya, bagi para sponsor yang sudah berkomitmen membantu setiap bulan yang 50.000. Kalau sudah ada berkat boleh silakan spons yang ditunggu sampai minggu besok tanggal 4 Desember tanggal 9 kita sudah harus bayar cicilan keyboard yang ke-8. Tidak terasa saudara ya, tinggal 4 bulan lagi kita akan melunasi keyboard kita. Dan hari ini kita memberikan persembahan sekaligus mengembalikan perpuluhan bagi yang sudah punya berkat dan gajian ya, bisa memberikan puluhan sekaligus persembahan hari ini. Nanti yang akan melayani persembahan adalah 2 remaja lukis yang kreatif yaitu saudara Mika dan Lydia. Saya akan kembali kepada Wasip Diri. Terima kasih Bapak Yoni. Mari kita siapkan untuk persembahan kita. Saya mohon dengan hormat Bapak Kedala untuk membawakan doa persembahan. Silakan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya doakan setiap benih saudara tabur di rumah Tuhan di tanggal 1 Desember ini, benih yang saudara tabur akan jatuh di tanah yang baik dan akan menghasilkan buah 30, 60 sampai 100 kali ganda. Dan mari kita angkat benih ini dengan tangan kanan kita bersembah maupun juga persepuluhan yang memang Tuhan berkata berikan persembahan persepuluhanmu, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di sorga dan Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita. Dan lalat pelopah yang akan mengganggu puji-puji kita di bulan Desember ini, Tuhan akan halau, Tuhan akan hancurkan itu yang ada, sehingga keuangan kita benar-benar mengalami terobosan di bulan Desember. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu hari berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan, kami mengangkat tangan kami akan menabur kepada kami di awal Desember, tanggal 1 Desember ini Tuhan. Dan ketika kami menabur, maka Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap berkat yang ada di sorga. Dan Tuhan akan curahkan berkat-berkat yang baru kepada kami, sehingga umat-Mu pagi ini akan mengalami breakthrough, terobosan di dalam finansial. Pundi-pundi kami akan terjaga dengan baik. Bahkan selama 1 bulan ini tidak ada yang sakit yang kami akan mengalami Yesus. Ketika kami memberi, ketika kami menabur, ketika kami mengembalikan persepuluhan, itu adalah kunci kami diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati umat-Mu pagi hari ini. Ketika kami memberi, ketika kami menabur, maka hasilnya kami akan bawa pulang adalah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Bukan kami yang memberikan berkat, tapi berkatnya akan mencatat di bulan Desember. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kita percaya bersama-sama berkata, Amin. Silakan Ibu. Mari kita siapkan persembahan kepada Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan bagaimana kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami tahu Tuhan kebenaran firman-Mu akan memurnikan hidup kami supaya kami lebih hari lebih maju di dalam Engkau. Lebih hari kami lebih cinta kepada Engkau Tuhan. Karena itu yang Kau inginkan. Bahkan Tuhan hari datang hari kami ada dan tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau memberkati setiap umat-Mu dalam usahanya, dalam pekerjaannya Tuhan. Apa yang dilakukan, apa yang dibuat oleh umat-Mu, Tuhan Engkau buat berhasil. Berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, pulihkan hidup kami, pulihkan rumah tangga daripada setiap umat-Mu ya Tuhan. Pada pagi ini kami teringat bahwa Juli yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan tumpahkan tangan-Mu yang berulang kamu. Oleh biru-biru Yesus, kesembuhan terjadi adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati presiden kami Tuhan. Biarlah di Indonesia turun shalom, turun damai sejahtera sehingga kami bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain dengan baik Tuhan. Karena Indonesia beragam suku dan budayanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Baik di PW, di musik, singer, asyir, kolekan, pelayan perjamuan kudus, semuanya Tuhan. Biar apa yang ditabur di dalam rumah Tuhan dituai dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan bahwa kami bukan menjadi ekor, tapi kami akan terus naik, terus naik, terus naik menjadi kepala adanya. Kami yakin Tuhan janji firman-Mu akan terjadi dalam setiap hidup kami. Terpuji akan nama-Mu Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Kami yakin Kau dengar jawab doa kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita sekali lagi, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Sebelum kita pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, apa yang kita sudah tabur tidak akan sia-sia. Tuhan akan mengembalikan, memberkati kita sampai pada kita, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Arahkan mata hatimu dan terima, receive blessing from heaven, berkat dari surga, berkat dari Allah Bapa, berkat dari Allah Anak, berkat dari Allah Roh Kudus, berkat powerful, berkat double portion untuk kita semua. Satu minggu apa yang tidak kami memakan Tuhan cukupkan, Tuhan akan berikan, dan juga Tuhan jauhkan dari segala macam bahaya, kecelakaan, musibah, atau niat jahat orang dihalau dari hidupmu mulai hari ini. Dan Tuhan akan kirim malaikat yang akan berapi menjaga melindungi saudara dimanapun saudara berada. Dan dengan baik-baik Tuhan akan kirim berkatnya, berkat yang indah, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat pengharapan yang baru buat kita. Dan Tuhan akan bersama dengan kita untuk selama-lamanya. Terima dan bawalah pulang berkat-berkat Tuhan ini, baik berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat umur panjang, dan berkat rohani. Terima dan bawalah ke rumah masing-masing. Dan dimanapun engkau berada, engkau akan jadi berkat buat banyak-banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Kita beri salam satu sama lain. Amin. Kalau jangan pulang dulu, amin. Jangan pulang dulu, kita mau latihan siang. Apa gue belum dimatiin.